Nih, saya dengar juga Kohani adalah seorang penginjil dulunya ya. Mohon kami diceritakan kepada hadirin sekalian bagaimana sih kisahnya sehingga dahulu Kohani bisa sampai menjadi penginjil. Silakan. Saya lahir dengan nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lahir dengan nama Hani Kristianto. Ya. Nama saya sendiri sudah menjaring manusia belakangnya, sudah menjala ya. Terus kemudian dari kecil saya memang disekolahkan di Tarakanita. Dididik di Yayasan Marturia Indonesia di Jalan Garuda nomor 31. Disitulah dipersiapkan masa depan martir untuk penginjilan, dan sekolah saya juga semua sampai selesai kuliah pun di Ukrida, sekolah Kristen. Sepanjang sekolah itu juga menjadi aktivis, guru sekolah minggu, aktivis penginjilan ke daerah-daerah, itu dimulai sejak kuliah. Jadi begitulah ceritanya saya menjadi penginjil. Ya. Gitu. Dan waktu di penginjil juga banyak yang sudah didekati begitu dari umat Islam. Waktu di Mojokerto saya 2005, 2006 sampai 2004 sampai 2007, 3 tahun di situ di Gereja Allah Baik. Nggak banyak, hanya beberapa. Kalau banyak saya harus kembali ke Mojokerto, dan saya sudah pernah mengajukan saya bersedia berkhotbah di gereja yang lama, tetapi sebagai syiar Islam, dan mereka nggak kabulkan karena itu kewajiban saya untuk meluruskan semua kata-kata saya yang dulu. Tetapi ada memurtadkan beberapa orang, dan alhamdulillah semua sudah kembali ke dalam Islam. Alhamdulillah. Ya, karena saya bilang saya datengin yang benar itu Islam. Alhamdulillah. Saya yang salah dulu. Ya, saya kepengen tahu kurang lebih waktu Kohani aktif sekali dalam aktivitas agama yang lama itu, bagaimana pandangan Kohani terhadap Islam dan Muslim? Pandangan saya terhadap Islam dan Muslim dahulu, nanti saya habis Nadia ya, saya pakai proyektor. Oh ya, boleh. Saya tunjukin pandangan saya terhadap Islam dan Muslim ada di situ. Kita tunda ya. Iya. Baik. Ini Nadia dulu. Oh, boleh. Mbak Nadia juga. Saya siapin proyektornya. Baik, ya. Proyektornya ya disiapkan ya. Nanti Kohani akan sharing. Ya. Sebenarnya sebelum ke Mbak Nadia, Kohani, maaf, sebelum ke Mbak Nadia juga pertanyaan saya adalah mungkin nanti apa juga tercakup di proyektor apa tidak? Kira-kira Kohani juga mohon diceritakan sebenarnya kebenaran apa yang Kohani temukan kemudian di dalam Islam gitu ya. Oh iya. Ada ya bisa nanti. Ya, kebenaran apa dalam Islam saya jawab di sini aja, karena sebetulnya kalau kita mempelajari Injil itu sendiri, karena dulu kita ikuti forum debat, kita lihat, tetapi sayangnya forum debat itu akan membuat seseorang menjadi lebih jauh. Kalau kita berdebat dengan mereka, misalnya kaum Nasrani, mereka akan lebih jauh lebih membenci Islam daripada tidak. Itu sebabnya ada hadis, aku sediakan rumah di tepi surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun benar. Tapi kebenaran itu kita pelajari. Saya mempelajari Injil dan saya mempelajari Al-Quran bersama tim saya. Jadi sebenarnya nggak cuma saya, ada satu orang yang lebih luar biasa dari saya. Dia masuk Islam, tapi sampai sekarang namanya tidak boleh disebutkan dan tidak mau disebutkan. Ada saatnya dia akan muncul nanti. Yang dia mau, saya terserah itu terserah dia dengan Allah gitu. Jadi itu pilihan, itu bebas. Jadi 2 orang yang keluar akhirnya masuk Islam. Perjalanannya saya masuk Islamnya di Kalimantan, dia di Mojokerto gitu. Akhirnya dia mundur sebagai pendeta juga, dan dia sudah setahun lebih ini masuk Islam. Jadi kebenaran itu saya temukan bahwa ketika saya masuk Islam, di situ puncaknya kita mencintai sebagai mantan Nasrani. Dulu saya sering bertanya ke orang-orang, seberapa besar Anda mencintai Yesus? Bukan seberapa besar Yesus mencintai kita, tapi seberapa besar kita mencintai Yesus. Puncaknya adalah masuk Islam, karena Yesus mengajarkan tauhid. Silahkan pelajari Injil, betul nggak Yesus mengajari tauhid? Lalu karena pada puncaknya setelah kita mengikuti Yesus, semua yang dilakukan Yesus,
Puncaknya cuma satu, beribadah dan menyembah hanya kepada Allah, yang disembah Yesus, yang disembah ibunya Yesus, yang disembah pengikut Yesus. Jadi sebaik-baiknya kaum Nasrani, sebaik-baiknya kaum Islam adalah jemaat mula-mula, kaum Islam pertama, kaum Islam di mana saat itu Yesus masih hidup, di mana Yesus saat itu masih ada. Mereka semua menyembah kepada Allah, bukan kepada Yesus. Demikian juga dengan umat Islam. Sebaik-baiknya umat Islam adalah di zaman Nabi Muhammad SAW, salafus saleh. Jadi kebenaran yang saya temukan, ya saya menyembah Allah yang benar, saya menyembah agama, saya berada di agama yang benar. Seperti itu. Tadi Kohani sempat katakan bahwa pengikut Yesus dan menyembah apa yang disembah Yesus, apa yang disembah oleh ibunya Yesus, begitu ya. Kira-kira seperti apa itu kok? Apakah sama dengan yang kita lakukan sebagai seorang Muslim sekarang ini, atau seperti apa? Atau tadi Kohani juga mengatakan bahwa sebenarnya kita harus mengikuti apa yang diajarkan Yesus. Ya. Dan itu seperti apa kok? Bisa dijelaskan lebih detail? Kalau itu nanti masuknya ke Kristologi. Oh gitu. Ya, Kristologi mungkin banyak ahlinya di sini. Tapi kuncinya Yesus sendiri dari Nabi Musa mengatakan sembahlah Allah saja, Allah itu Esa. Ya. Itu diturunkan ke Yesus 3.000 tahun kemudian, 5.000 tahun kemudian Yesus datang untuk mengatakan itu. Kemudian Nabi Muhammad 3.000 tahun kemudian juga mengatakan hal sama. Semua nabi mengajarkan tentang tauhid. Tapi apa yang dilakukan Yesus sama dengan yang kita lakukan sebetulnya ajarannya. Bukti-buktinya juga banyak, bagaimana Yesus sebenarnya disunat, bagaimana Yesus itu sebenarnya dikafan, disunat, ya, bagaimana dia cara berdoanya, dia bersujud, dia ada semua. Tapi kalau dibahas di sini panjang, itu Kristologi. Tapi tentu kita kepengen tahu juga nih ya, sedikit ya. Tapi terima kasih. Yesus ternyata juga disunat, kemudian sujud, berdoa di sujud ya. Dia juga dikafan. Dikafan pada saat meninggal dikafan gitu ya. Dan juga berpuasa kalau nggak salah juga ya. Berpuasa. Masya Allah ya. Jadi itu Kohani udah tahu itu ketika masih jadi seorang Nasrani? Sudah. Waktu kita, jadi ada perbandingan agama. Untuk khusus para penginjil, kalau jemaat tidak, tapi untuk penginjil, untuk Stephen, untuk para pendeta, untuk frater, itu mereka punya perbandingan agama. Sebenarnya mereka tahu gitu ya. Iya, jadi seperti yang dikatakan dalam salah satu ayat yang bunyinya, yang artinya mengapa kau menyembuhkan hak yang hak yang batil. Sebenarnya mereka tahu kok itu hak yang mana, batil yang mana. Tetapi doktrinasi itu yang membuat seseorang mempertahankan yang batil dikatakan menjadi hak. Makasih Kohani. Baik, kita lanjut ke Mbak Nadia ya.